Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Rizky Munta Alifah. Saya salah satu mahasiswa dari kelas alih jenis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kali ini saya akan membahas tentang analisis kualitas lingkungan. Di dalam analisis kualitas lingkungan ini, saya akan mereview buku dari Dr. Muhammad Ikhtiar, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Dosen pengampu saya ada Ibu Nur Ani, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Keselamatan Kerja. Nah, baiklah. Langsung saja kita mulai. Sebenarnya, dalam satu bab ini terdapat 10 subbab di dalamnya. Tetapi saya akan membuat menjadi 2 presentasi. Karena kalau misalnya saya jadikan satu presentasi, nanti jadinya terlalu panjang. Jadi saya bagi 2 aja. Kali ini pada presentasi bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian udara, tekanan udara, kegunaan udara, macam-macam gas di dalam udara, dan faktor-faktor yang mempengaruhi gas di dalam udara. Pengertian udara. Udara adalah campuran dari berbagai zat secara mekanis dan bukan merupakan senyawa kimia. Udara sendiri merupakan komponen yang membentuk atmosfer bumi, yang membentuk zona kehidupan pada permukaan bumi. Komposisi gas udara dalam kadar yang tetap pada permukaan bumi, kecuali pada gas metana, amonia, hidrogen sulfida, karbon monoksida, dan nitroksida yang mempunyai kadar yang berbeda-beda tergantung daerah atau lokasinya. Ini bisa kita lihat bahwa terjadinya polusi udara menyebabkan konsentrasi gas metana, amonia, hidrogen sulfida, karbon monoksida, dan nitroksida sangat tinggi di area rawa atau industri kimia. Kenapa? Karena pada area rawa-rawa atau pada industri kimia banyak sekali terjadi polusi udara sehingga menyebabkan konsentrasi gas-gas tersebut jadi lebih tinggi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi konsentrasi gas di dalam udara. Yang pertama ada faktor ketinggian. Setiap peningkatan ketinggian 10 meter akan terjadi penurunan tekanan atmosfer sebesar 6 sampai 10 mm raksa, sehingga secara tidak langsung terjadi penurunan gas di dalam udara. Nah, itu kenapa kalau kita berada di lingkungan pegunungan akan terasa lebih sejuk daripada kita berada di perkotaan yang dia ketinggiannya lebih bawah daripada yang ada di pegunungan. Karena sesungguhnya udara sendiri memiliki berat dan punya kecenderungan untuk menekan udara di bawahnya. Akibatnya, lokasi yang lebih rendah memiliki kerapatan molekul udara yang lebih tinggi. Intinya, molekul-molekul udara itu di dataran rendah menjadi lebih padat, sedangkan di dataran tinggi lebih renggang. Yang kedua ada faktor banyaknya tumbuhan berklorofil. Tumbuhan berklorofil pada siang hari akan melepas oksigen yang banyak dan menyerap karbon dioksida yang banyak. Jadi sama seperti faktor ketinggian, jika kita berada di lingkungan pegunungan atau lingkungan yang pohon-pohonnya banyak, kita akan merasa bahwa di situ lebih sejuk. Karena apa? Karena di sana tumbuhan-tumbuhan melepaskan oksigen yang banyak dan polusi udara akan diserap oleh pohon-pohon itu. Nah, ini mereka menyerap karbon dioksida yang banyak.
Yang ketiga ada faktor kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk suatu kota atau daerah menyebabkan penurunan kadar oksigen dan meningkatkan kadar karbon dioksida. Nah, ini kenapa semakin banyaknya orang, semakin banyak udara yang dihirup. Itu pasti. Jadi diibaratkan kita berada di dalam suatu ruangan yang sempit dan dipenuhi beberapa orang. Jadi kita akan merasa di dalam ruangan itu lebih sesak karena ibaratnya kita di dalam ruangan itu berebut udara. Yang keempat ada faktor pembakaran industri atau mobil. Akibat pembakaran batu bara, oli, gas, minyak, dan lain sebagainya akan mengurangi oksigen dan meningkatkan kadar karbon dioksida di dalam udara. Kalau pembakaran tidak sempurna, akan menghasilkan karbon monoksida yang tinggi di udara. Yang kelima ada faktor kebakaran. Akibat kebakaran, baik kebakaran hutan maupun kebakaran rumah, akan menurunkan gas oksigen dan meningkatkan kadar karbon dioksida. Itu kenapa kalau terjadi kebakaran di sana kita akan merasa lebih sesak karena kadar karbon dioksidanya akan meningkat. Yang keenam ada faktor plankton pada permukaan air. Plankton atau fitoplankton pada permukaan air akan memberi sumbangan oksigen pada air dan atmosfer. Selanjutnya ada tampil komposisi udara di dalam atmosfer. Nah, ada nitrogen yang mempunyai konsentrasi 78%. Dia menduduki peringkat pertama di dalam komposisi udara. Yang kedua ada oksigen, lalu ada karbon dioksida, ada argon, dan lain sebagainya. Nah, yang lain-lain ini ada metana, amonia, hidrogen sulfida, karbon monoksida. Ini tergantung di mana kita berada. Jadi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang banyak polusi, banyak asap udara, nah di sana kita akan merasakan banyaknya gas metana, amonia, apalagi karbon monoksida yang lebih banyak. Selanjutnya ada macam-macam gas di udara. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke. Ada nitrogen. Ciri-ciri dari nitrogen itu sendiri, nitrogen merupakan elemen nutrisi. Elemen nitrogen ini terkandung di semua protein yang dipakai untuk membangun sel. Nitrogen cair dengan suhu minus 1790 derajat Celcius dipakai sebagai obat mati rasa dalam proses pembedahan dan untuk membekukan butir-butir darah agar bisa disimpan lama. Jadi gas nitrogen yang dibutuhkan ini sebagai obat yang namanya kalau nggak salah lidokain, itu sebagai obat mati rasa. Jadi untuk orang-orang yang mau operasi biar nggak kerasa sakit. Yang kedua ada oksigen. Oksigen diperoleh dari udara melalui proses pencairan. Oksigen hasil pemisahan ini digunakan untuk proses peleburan baja, logam pada pabrik bahan kimia, pendorong roket, penyangga kehidupan biologi. Nah, ini pasti nih penyangga kehidupan biologi karena kita nggak bisa hidup tanpa kita bernafas tanpa udara. Lalu pemakaian dalam bidang kedokteran, ini contohnya kalau di rumah sakit ada oksigen untuk orang-orang yang sesak nafas, untuk orang-orang yang asma. Lalu untuk pertambangan batuan dan gelas. Yang ketiga ada ozon. Ozon ini merupakan oksidan yang sangat kuat sehingga sangat beracun terhadap organisme hidup. Makanya gas ozon di dalam udara ini memiliki konsentrasi yang sangat-sangat rendah. Soalnya kalau ozon ini memiliki konsentrasi yang sangat tinggi, dia akan meracuni makhluk hidup atau organisme yang ada di sekitarnya. Yang keempat ada argon. Argon merupakan suatu elemen gas termasuk di dalam grup gas mulia atau gas langka. Argon sendiri digunakan untuk mengisi bola lampu listrik, untuk memotong atau mengelas logam, untuk
granular counter dan berbagai tabung elektron. Ini untuk percobaan kimia ini. Yang kelima ada karbon dioksida. Penggunaan karbon dioksida sendiri untuk dalam bentuk cair maupun padat sebagai alat pendingin, lalu sebagai alat penetral untuk bahan alkali, sebagai bahan utama dalam hal tekanan udara. Yang ke-6 ada helium. Helium sendiri merupakan gas mulia dan elemen bercahaya yang digunakan untuk gas pendingin pada reaktor nuklir, untuk analisis kimia dengan memakai gas kromatografi. Sebagai gas helium dan oksigen dipakai sebagai bahan pernafasan bagi penerjun. Yang ke-7 ada neon. Neon ini pada ruangan letupan spark chamber yang digunakan untuk mendeteksi partikel nuklir. Neon dalam jumlah yang banyak dipakai untuk riset fisik pada energi tinggi. Cairan neon sendiri dipakai sebagai bahan pendingin untuk mencapai suhu sekitar 25-40 derajat. Yang ke-8 ada krypton. Penggunaan gas krypton sendiri ini sebagai untuk mengisi bola lampu elektronik dan untuk campuran dengan argon sebagai pengisian lampu fluoresesi. Yang ke-9 ada hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang mati. Ada materi organik, ratusan muntahan gunung berapi, dan limbah atau buangan industri. Yang ke-10 ada nitrogen oksida. Nah, ini tadi nitrogen yang memiliki kadar tertinggi di dalam udara kita, yaitu 78% di dalam atmosfer bumi. Ini kegunaannya sebagai pengaruh organisme. Sinar kosmik cahaya dapat memfiksasi nitrogen bersenyawa. Berbagai elemen membentuk senyawa nitrogen yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan dalam pertumbuhan. Yang terakhir ada karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini merupakan gas yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, dan sangat berbahaya. Dasar terbentuknya karbon monoksida sendiri adalah pembakaran yang tidak sempurna. Pembakaran yang dimaksud yaitu pembakaran yang terjadi pada industri, pembakaran pada alat transportasi, proses pembakaran pada pertanian, tempat-tempat pembuangan sampah, kebakaran hutan. Ada jenis ikan atau jellyfish yang menghasilkan karbon monoksida sekitar 80%. Efek akibat karbon monoksida ini dapat menghalangi hemoglobin berikatan dengan oksigen, dapat menyebabkan penderita ngantuk, mual, dan pusing, dan bisa menyebabkan keracunan karbon monoksida pada tingkat berat yang akan menimbulkan kematian. Nah, makanya kenapa karbon monoksida ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada tekanan udara. Tekanan udara merupakan gaya persatuan luas di mana udara melakukan desakan pada permukaan yang kontak dengannya. Tekanan udara dipengaruhi oleh ketinggian, sama seperti udara yang dijelaskan tadi, bahwa ketinggian pada 100 meter di atas permukaan laut akan terjadi penurunan barometer sebesar 6-10 mm raksa. Umumnya dianggap penurunan sebesar 10 mm raksa. Yang kedua ada angin tornado. Pada waktu angin tornado akan terjadi penurunan tekanan barometer. Yang ketiga ada musim dingin. Pada musim dingin ini sendiri, tekanan udara cenderung tinggi
pada benua daripada permukaan laut atau samudra. Tekanan udara pada permukaan laut sangat berarti untuk mengetahui gerakan udara dan dapat meramalkan keadaan cuaca. Nah, ini bagaimana manfaatnya tekanan udara bagi kita. Selanjutnya ada kegunaan udara. Yang pertama, bahan kebutuhan pokok dalam pernafasan. Itu pasti, karena setiap organisme itu nggak bisa hidup tanpa adanya udara, apalagi manusia. Yang kedua, sebagai sarana dari pesawat terbang. Ya, karena pesawat terbang ini bisa berjalan dengan media udara. Yang ketiga ada sebagai alat pendingin trafo tekanan tinggi. Yang keempat, sebagai sarana olahraga terbang layang. Ya, karena terbang layang ini menggunakan medianya juga udara. Yang kelima, membantu transfer panas dari metode konveksi, yaitu aliran panas. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, bisa melalui alamat email atau Instagram yang ada di sini. Presentasi selanjutnya ada di bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.